rain the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Armit Natasha dari kelas 11 jurusan Bisnis Digital. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai branding dan digital branding. Oke, yang pertama mari kita ketahui apa yang dimaksud dengan branding. Jadi, branding adalah proses menciptakan dan membangun citra serta identitas suatu produk, layanan, atau perusahaan dalam pikiran konsumen. Ini melibatkan elemen-elemen seperti logo, nama, desain, dan nilai-nilai merek untuk membedakan dan mengenali merek tersebut di pasar. Selanjutnya, mari kita ketahui tujuan dari branding. Yang pertama, tujuan dari branding ini adalah untuk membedakan produk, layanan, atau perusahaan kepada pelanggan atau target pasar. Branding membantu membuat identitas visual, nama, slogan, dan pesan dari produk, layanan, atau perusahaan menjadi menonjol dan menarik bagi pelanggan. Brand dapat dipandang sebagai pengalaman yang dijadikan pelanggan ketika interaksi dengan produk, layanan, atau perusahaan. Brand menciptakan kesan atau citra yang mengakibatkan pelanggan menjadikan produk, layanan, atau perusahaan tersebut sebagai pilihan. Maka, tujuan dari branding adalah membangun identitas yang unik dan berkesan secara visual, nama, slogan, dan pesan, sehingga pelanggan dapat lebih kenal dan mengenali merek tersebut dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Lalu ada pula beberapa manfaat branding. Yang pertama yaitu memberikan daya tarik bagi konsumen. Yang kedua, memudahkan perusahaan mendapatkan loyalitas pelanggan terhadap produk atau jasa Anda. Yang ketiga, membuka peluang perusahaan untuk menetapkan harga jual yang tinggi. Yang keempat, peluang bagi Anda sebagai pelaku usaha untuk melakukan diferensiasi produk. Yang kelima, menjadikan pembeda atau ciri tertentu yang membedakan produk perusahaan dengan produk milik kompetitor. Berikutnya ada elemen branding. Dilansir dari J-Scott Marketing, setidaknya ada 6 elemen branding yang perlu kamu rumuskan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, brand voice. Brand voice merupakan kepribadian brand yang harus kamu wujudkan secara konsisten dalam setiap komunikasi, termasuk pada konten media sosial. Hal ini bermanfaat untuk memanusiakan brand kamu agar target audiens dapat mengingat brand dengan mudah dan membedakannya dengan kompetitor. Yang kedua ada identitas brand. Identitas brand meliputi berbagai aspek yang berfungsi agar konsumen bisa mengenali brand kamu ketika melihat identitas tersebut. Aspek-aspek tersebut diantaranya adalah logo, fonts, color palette, desain, kemasan. Yang ketiga, brand value. Setiap brand pasti punya nilai, prinsip, visi, dan misi yang berbeda-beda. Produk atau jasa yang berkualitas saja terkadang tidak cukup. Konsumen juga mencari brand yang bisa menambahkan nilai pada apa yang ditawarkan. Nilai tersebut haruslah berarti dan relatable bagi konsumen agar mereka semakin merasa adanya keterikatan dengan brand. Yang keempat, yaitu brand promise. Nah, brand promise adalah langkah lanjutan dari value yang telah dibangun, yaitu bagaimana cara kamu mengomunikasikannya pada halayak. Hal ini juga meliputi mission statement yang pastinya membutuhkan komitmen untuk mewujudkannya. Publik kemudian bisa menilai seberapa besar komitmen brand dalam memenuhi janjinya. Yang kelima ada brand targeting. Pada elemen yang satu ini, kamu perlu menentukan segmentasi pasar seperti apa yang akan kamu incar. Kamu harus tahu kelompok mana yang paling membutuhkan produk atau jasamu. Proses menyusun brand targeting meliputi perumusan demografi, karakteristik, dan pesona konsumen lainnya. Yang keenam ada brand positioning. Setelah mengidentifikasi target pasar, kamu pasti akan menyadari bahwa yang menawarkan barang dan jasa serupa tidak hanya kamu saja, tetapi ada banyak kompetitor lainnya. Adapun jenis-jenis branding, yang pertama yaitu personal branding, yang kedua product branding, yang ketiga service branding, yang keempat corporate branding, dan yang kelima retail branding. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi dari digital branding. Jadi, digital branding adalah proses membangun dan mempromosikan identitas merek melalui platform digital. Ini melibatkan pemanfaatan berbagai saluran online seperti situs web, media sosial, kampanye iklan digital, dan konten digital untuk menciptakan kesadaran, membedakan merek, dan membangun hubungan dengan konsumen dalam lingkungan digital. Digital branding seringkali melibatkan strategi pemasaran online yang cermat dan
Continue untuk memanfaatkan kekurangan internet dalam mencapai audiens target dan memperkuat citra merek. Berikutnya ada beberapa manfaat branding dalam marketing. Yang pertama yaitu peningkatan pengakuan merek. Branding bisa membantu menjadikan suatu produk atau merek menjadi lebih mudah diingat dan tidak termasyhur dengan produk kompetitor. Yang kedua ada peningkatan persepsi nilai. Branding membantu memberikan nilai lebih pada produk atau layanan. Pelanggan lebih memilih produk atau layanan yang dipandang sebagai branding yang kuat. Yang ketiga, peningkatan loyalitas pelanggan. Pelanggan lebih cenderung setia pada merek yang mereka kenal dan mempunyai loyalitas pada merek tersebut. Yang keempat, peningkatan kinerja penjualan. Penjualan produk atau layanan dapat ditingkatkan jika merek yang dipromosikan oleh perusahaan lebih mudah diingat dan menjadi pilihan dari pelanggan. Yang terakhir ada peningkatan reputasi merek. Branding juga mempunyai peran yang besar dalam menjaga reputasi merek. Setelah terbentuk brand yang kuat, pelanggan akan tetap mengenali merek tersebut bahkan jika merek itu memiliki reputasi yang buruk. Sehingga branding adalah unsur penting dalam marketing yang dapat memberikan peningkatan pada penjualan dan kinerja bisnis khususnya untuk produk-produk yang sangat kompetitif. Ada pula tujuan dari digital branding, yaitu untuk membangun brand awareness yang kuat di dunia maya, sehingga konsumen dapat dengan mudah mengidentifikasi dan mengingat merek tersebut. Hal ini melibatkan segala aspek yang terkait dengan identitas dan nilai merek yang ditampilkan secara digital. Selanjutnya, apa sih perbedaan digital branding dan branding marketing? Jadi, digital branding dan digital marketing memiliki tujuan yang berbeda, namun saling terkait dalam dunia bisnis online. Perbedaan utamanya adalah keduanya, yaitu fokusnya. Dalam dunia bisnis e-commerce, digital branding dan digital marketing adalah dua aspek yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Digital branding membantu membangun kesan positif dan citra merek yang kuat. Sementara digital marketing mempromosikan produk atau layanan secara aktif dan meningkatkan interaksi dengan audiens. Berikutnya ada elemen dan strategi digital branding. Elemen dari digital branding yaitu meliputi yang pertama ada logo. Logo adalah simbol yang dapat digunakan suatu brand untuk mempresentasikan diri, produk atau layanan dari sebuah brand. Elemen ini bisa dibilang penting karena logo merupakan identitas visual dari suatu merek. Dengan adanya logo, maka akan meningkatkan awareness dan logo akan mudah diingat dan dikenal oleh banyak orang. Yang kedua ada media sosial. Siapa yang tidak memiliki media sosial? Jadi, dengan hal ini dapat memanfaatkan untuk melakukan digital branding yang menarik agar dapat menarik lebih banyak pelanggan. Karena sebagian besar sisi kehidupan manusia saat ini hampir semuanya sudah terisi dengan sosial media. Yang ketiga ada website. Hampir sama pentingnya dengan sosial media, website dapat mendukung bisnis sebagai platform digital yang berguna sebagai etalase produk. Saat konsumen ingin mengetahui tentang informasi lebih tentang produk yang dijual, maka mereka dapat membuka website. Yang keempat ada SEO, yaitu Search Engine Optimization. SEO ini dapat memaksimalkan visibilitas brand di internet melalui pencarian search engine. SEO yang efektif dapat mendorong audiens untuk mengunjungi website atau suatu platform di mana kita menawarkan sebuah produk atau jasa. Yang kelima ada brand messaging. Brand messaging merupakan pesan yang ingin pembisnis sampaikan kepada calon pelanggan. Pesan yang dipublikasikan harus dapat merefleksikan apa yang brand lakukan, fasilitas yang ditawarkan, serta memberikan informasi ke konsumen bahwa kita siap untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Berikutnya ada strategi. Yang pertama yaitu memiliki logo yang jelas, memiliki pesan dan gampang diingat. Pertimbangkan untuk memilih warna dan gaya yang dapat diaplikasikan di website, konten yang dibuat, hingga dalam materi marketing. Yang kedua, membangun website yang simpel, menarik, dan mudah diarahkan, serta menjaga konsistensi desain menggunakan warna yang sesuai dengan logo brand. Buatlah halaman website yang singkat dan to the point. Yang ketiga, meningkatkan SEO. Cobalah untuk melakukan keyword research dan membuat konten yang relevan dengan topik dari suatu brand yang Anda buat. Yang keempat, buatlah brand messaging. Carilah nilai keunikan dalam brand Anda, seperti apa yang brand Anda tawarkan, kenapa brand tersebut penting untuk masyarakat ketahui, ataupun mengapa masyarakat harus membeli atau memakai produk atau jasa yang Anda tawarkan. Yang kelima, konsisten dalam mengupload sosial media. Ketika membuat media sosial, pastikan untuk membuat jadwal yang spesifik untuk mengupload sebuah postingan. Sekian penjelasan saya.
Jika ada yang kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.